Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil atiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dhawin nufusiz zakiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Setinggi apapun kita beribadah, kalau tidak benar iman dan akidah kita, maka tentunya ibadah ini akan sia-sia. Saya teringat sebuah ayat Al-Quranul Karim dalam surat An-Nahl ayat 20 ayat 97. Allah menyatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Di sini Allah mengatakan barang siapa yang melakukan amal saleh, laki-laki dan wanita, wa huwa mu'minun, ditekankan dia juga orang beriman. Ya, artinya kalau tanpa beriman berarti amal saleh itu akan sia-sia. Nah, iman yang dimaksudkan di sini adalah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat para ulama-ulama, mulai daripada Imam Hanafi dan seterusnya sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk Imam Syafi'i. Ulama-ulama yang bermazhabkan kepada empat mazhab ini telah sepakat bahwa aqidah yang bisa kita ikuti itu adalah yang dipelopori oleh dua orang imam mazhab dalam akidah. Yang satu bermazhabkan Hanafi, yaitu Abu Mansur Al-Maturidi, nama beliau Muhammad bin Mahmud. Ini yang bermazhabkan Hanafi. Kemudian yang satunya lagi dipelopori oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, yaitu aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan beliau bermazhabkan Syafi'i. Dari dua orang imam mazhab ini adalah telah diajarkan kepada kita yang dikatakan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah secara garis singkatnya adalah i'tiqad 50. Artinya kita beriktikad kepada sifat 20 yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil 20 bagi Allah, sifat yang harus 1 bagi Allah, 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, dan 1 yang jaiz atau yang boleh bagi Rasul. Ke-50 akidah inilah sebagai rangkuman daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ke-50 akidah ini, sebagaimana dalam pengajian sebelumnya kita jelaskan, bahwa hasil istikhraj ataupun hasil istinbat daripada para ulama dari pemahaman makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika dijabarkan, lahirlah 50 akidah ini. Mungkin hari ini kita ingin mengangkat sebuah topik kayak gitu, tentang pemahaman yang lahir akhir-akhir ini tentang tauhid tsalatsah. Ada pemahaman yang mengatakan bahwa tauhid terbagi kepada 3. Ada yang mengatakan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Pada prinsip dasarnya, kalau kita lihat secara zahir, tauhid uluhiyah itu maknanya adalah sesuai apa yang disampaikan oleh pemahaman tauhid uluhiyah, berkeyakinan bahwa Allah adalah merupakan zat yang wajib kita sembah. Kemudian tauhid rububiyah adalah berkeyakinan bahwa sebenarnya Allah yang menciptakan segala makhluk ataupun segala sesuatunya. Nah, pemahaman yang mengatakan bahwa tauhid terbagi kepada 3 oleh mayoritas ulama ini termasuk pemahaman yang ditolak. Kenapa? Karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak dibedakan antara uluhiyah dan rububiyah. Kita sah saja mengatakan la ilaha illallah
la rabba illallah. Itu sama maknanya. Jadi bukan bermakna nanti kalau ilah itu khusus kepada Tuhan yang disembah, tapi kalau rabba berarti melihat dari sisi bahwa Allah sebagai sang pencipta. Adapun pemahaman yang mengatakan mesti bertauhid kepada dua hal ini, yaitu uluhiyah dan rububiyah, mereka pertama sekali menafikan akidah yang 50. Yang kedua, ketika mereka mengatakan bahwa kita wajib bertauhid rububiyah, pada hakikatnya adalah untuk menafikan atau membid'ahkan atau bahkan mengkafirkan orang-orang yang beriktikad bahwa membenarkan tawassul. Ya. Kenapa? Karena dalam anggapan mereka, ketika orang-orang kafir mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilaiha zulfa, ya, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, ya, tidak kami sembah patung-patung berhala illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir ketika ditanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah, jika kamu bertanya kepada orang-orang kafir siapakah yang mereka sembah, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, sungguh mereka akan mengakui bahwa yang menjadikan langit dan bumi ini adalah Allah. Dalam pemahaman ini mereka menyatakan bahwa seakan-akan orang-orang kafir itu beriman tentang Allah sebagai sang pencipta. Berarti mereka beriman tentang rububiyahnya Allah, tapi kafirnya mereka karena tidak beriman tentang uluhiyahnya Allah. Ya. Nah, ketika seseorang melakukan tawasul, ada semacam anggapan bahwa orang-orang yang bertawasul berarti mereka juga tidak beriman tentang uluhiyahnya Allah. Artinya kita berdoa tidak langsung kepada Allah, tetapi bertawasul kepada para aulia. Kita berdoa tidak langsung kepada Allah, tetapi bertawasul kepada para anbiya. Maka dianggap bahwa berarti walaupun kita bertauhidkan rububiyah, tapi kita belum lagi bertauhidkan uluhiyah, maka samalah kita seperti orang kafir yang menyembah patung, sebenarnya tujuannya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi ini anggapan seperti ini adalah pembagian tauhid uluhiyah dan rububiyah yang pada hakikatnya sasarannya adalah mentakfirkan orang-orang yang berpemahaman tawasul. Sebenarnya tawasul yang dimaksudkan adalah sangat berbeda sekali dengan apa yang terjadi bagi orang-orang kafir. Orang-orang kafir dalam ayat tersebut, wa ma na'buduhum, kami tidak menyembah, ya, maaf ayatnya, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, yaitu patung-patung berhala. Di sini orang-orang kafir menyembah, dan kita bertawasul pada hakikatnya bukan menyembah, tapi natawassalu, kita bertawasul. Yang dikatakan dengan menyembah atau dalam bahasa Arab ubudiyah ataupun dalam bahasa yang lain ibadah, itu makna menyembah ini adalah khudu dan tadarru kepada benda tersebut. Kita tidak khudu dan tadarru, kita tidak menyembah kubur. Kalau ada orang datang ke kubur berdoa bertawasul, tetapi hanya sebagai tawasul. Tabarruk hanya sebagai mengambil berkah dengan keberkahan para aulia, dengan kehebatan para anbiya, maka kami mohon kepadamu ya Allah, tetap kita beribadah kepada Allah, tetap kita menyembah Allah, bukan kita menyembah kubur ataupun menyembah para anbiya. Ya. Jadi pembahagian tauhid ini kalau kita lihat latar belakangnya,
menurut sejarah dinyatakan juga lahir pada tahun-tahun 1000 sekian Hijriah. Artinya dari awal pada masa baginda Rasulullah dan pada masa para sahabat sekalipun tidak ma'ruf tentang taksim atau pembagian tauhid kepada uluhiyah dan rububiyah. Sehingga menurut akidah ahlu sunnah wal jamaah, uluhiyah dan rububiyah itu adalah sama. Artinya kita boleh mengatakan la ilaha illallah, la rabba illallah, itu sama. Sehingga dalam satu riwayat dijelaskan ketika seseorang meninggal di alam barzakh, maka akan datang malaikat yang bertanya kepadanya, "Mar rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Orang-orang yang beriman akan menjawab, "Allahu Rabbi." Allah adalah Tuhanku. Tapi orang-orang kafir ketika ditanya oleh malaikat dalam riwayat tersebut dijelaskan, "Man rabbuka?" mereka akan menjawab, "La adri," aku tidak tahu. Kalau sekiranya mereka menyatakan bahwa orang-orang kafir beriman dengan rububiyah, tentunya ketika ditanyakan oleh malaikat "Man rabbuka?" menggunakan kata-kata "Man rabbuka", sungguh orang kafir akan menjawab "Allahu Rabbi", bukannya dia menjawab "La adri," aku tidak tahu. Kenapa? Karena pertanyaan Rabbun bermaknakan rububiyah, artinya dia beriman dengan rububiyah. Ini adalah membuktikan bahwa orang kafir jangankan beriman kepada ilahiyahnya Allah, namun rububiyah pun mereka tidak beriman. Orang-orang kafir tidak beriman baik kepada sifat uluhiyah Allah maupun kepada sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah sebenarnya yang membedakan antara kita umat Islam dengan orang-orang kafir. Kafir tidak beriman, semiskal dzarrah pun tidak ada iman dalam hati mereka. Maka pemahaman yang mengatakan bahwa kafir punya iman kepada sifat rububiyah, ini jelas-jelas pemahaman yang menyimpang sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah, seperti hadis yang kita sampaikan tadi ketika malaikat bertanya kepada orang kafir dalam kubur, "Man rabbuka?" malah dia menjawab, "Saya tidak tahu." Kalau dia beriman tentang rububiyah, tentu dia akan menjawab Allahu Rabbi, tapi tidak demikian, ya. Jadi ini adalah sebagai beberapa jawaban-jawaban sehingga hari ini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, terutama di masyarakat Aceh, sudah mulai melupakan akidah yang 50, sudah mulai meninggalkan pemahaman terhadap akidah yang 50. Padahal para ulama-ulama turun-temurun mulai daripada imam mazhab sampai kepada para ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin selalu membawa pemahaman akidah yang 50 ini. Yang ke-50-nya ini adalah semuanya diistikhraj, dikeluarkan, dilahirkan daripada memahami dua makna daripada dua kalimat syahadah, ya. Jadi daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka lahirlah pemahaman kepada akidah yang 50 ini, ya. Jadi mungkin di sini kita ingin juga menjelaskan, ingin menyampaikan apa yang berkembang selama ini, bahkan mungkin sudah masuk ke kurikulum sekolah-sekolah yang mengatakan pembahagian tauhid kepada salasa, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini banyak mayoritas daripada ulama ahlu sunnah wal jamaah menentang, karena secara implisit akidah ini mengkafirkan orang-orang yang bertawassul secara implisit, walaupun tidak secara terang-terangan, ya. Ini ada salah satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar di Mekah, Sayyid Muhammad bin Alawi, yang merupakan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Anak beliau Muhammad bin Alawi, ya, Imam Syekh Alawi Al-Maliki, itu adalah merupakan ulama yang alim 4 mazhab yang mengajar di Masjidil Haram. Kemudian dilanjutkan oleh anak beliau Muhammad bin Alawi. Namun setelah 30 tahun beliau mengajar di Masjidil Haram, kemudian beliau diusir daripada pengajiannya di Masjidil Haram, dan beliau akhirnya membuat sebuah ma'had
tidak jauh daripada kota Mekah. Sebelum beliau mendirikan sebuah mazhab, ketika saya pergi ke Mekah tahun 2013 kemarin, bertemu dengan cucu beliau, ternyata Syekh Muhammad bin Alawi sempat bermimpi bertemu dengan Siti Khadijah. Dalam mimpinya ditunjukkanlah agar beliau mendirikan ma'had pada tempat yang ada sekarang ini. Dan ternyata dengan izin Allah, sebagaimana kita pahami, di Mekah itu sangat sulit sekali kita mencari air, sangat sulit sekali untuk menggali sumur. Tapi insya Allah di ma'had tersebut akhirnya beliau mendapatkan sumber mata air, yaitu sumur. Ini adalah merupakan suatu keberkahan, dan ma'had tersebut masih ada hari ini, yang dipimpin oleh cucu beliau Syekh Habib Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang merupakan silsilah kepada Syekh Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi yang ada di Aceh Selatan sebagai ulama Aceh sekarang ini. Jadi dalam sejarah, Syekh Abuya Mudawali berguru dengan Syekh Alawi Al-Maliki di Mekah Al-Mukarramah. Jadi kita hari ini yang ada di Aceh, sebenarnya kalau kita mengikuti pemahaman para ulama-ulama kita punya silsilah. Dan silsilah ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting sekali. Dalam kita beribadah, dalam kita berakidah, ini sangat penting sekali persoalan silsilah. Kalau kita perhatikan Al-Quran sendiri yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terlepas juga daripada silsilah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak langsung saja menurunkan Al-Quran dengan mengilhamkannya kepada Nabi Muhammad? Apakah Rasulullah tidak sanggup melakukan itu semua? Buktinya sanggup dengan lahirnya hadis qudsi. Makanya apa yang disampaikan baginda Rasulullah itu terbagi tiga. Ada yang namanya Al-Quran, kalau itu diturunkan melalui malaikat Jibril. Wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril itu namanya Al-Quran. Ada yang langsung diilhamkan oleh Allah dalam hati baginda Rasulullah tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Pada hakikatnya semuanya itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun yang berdasarkan hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyu yuha. Tiada lain, itu semua adalah merupakan wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau. Artinya apapun yang disampaikan baginda Rasulullah itu semua adalah merupakan wahyu. Yang ingin kita sampaikan di sini adalah Allah Maha Kuasa. Allah sanggup untuk mengilhamkan kepada baginda Rasulullah seluruh wahyunya. Contohnya seperti hadis qudsi. Tapi namun demikian, Allah tetap menggunakan malaikat Jibril sebagai perantaraan silsilah, sehingga Rasulullah punya gurunya. Siapa guru Rasulullah? Itulah malaikat Jibril, yang sebagai bukti merupakan silsilah sebagai daripada Al-Quranul Karim. Demikian juga kita lihat dengan hadis-hadis, semuanya punya silsilah. Kita hari ini membaca kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadisnya sudah dikumpulkan oleh para ulama, itu adalah merupakan hadis-hadis sahih. Dan itu tidak terlepas daripada silsilah. Kalau kita pelajari dalam kitab ilmu mustalah hadis, hadis ini untuk standar sahih ataupun dhaifnya suatu hadis juga ikut dipengaruhi oleh silsilah hadis. Sehingga walaupun matan hadisnya masih benar, tetapi kalau sempat diriwayat oleh orang-orang yang dalam silsilahnya mungkin tidak bisa dijamin ketokohannya ataupun kemampuan kecerdasannya ataupun adilnya dan sebagainya, maka hadis itu bisa turun martabatnya dari hadis sahih menjadi hadis dhaif. Artinya silsilah itu memainkan peranan yang sangat penting sekali untuk mengukur sahih tidaknya suatu hadis. Jadi kalau kita lihat Al-Quran punya silsilah dari baginda Rasulullah melalui malaikat Jibril, baru Jibril mengambil daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis juga demikian, bahkan sampai hari ini silsilah dalam hadis atau diistilahkan dengan sanad itu adalah merupakan satu hal yang sangat krusial, penting sekali, sehingga hadis itu dilabelkan dengan hadis sahih ataupun hadis hasan ataupun hadis dhaif dan lain sebagainya. Maka demikian halnya juga dengan kita mencari ilmu sebenarnya. Ketika kita berakidah,
ketika kita beribadah, kita harus pastikan bahwa guru kita punya silsilah. Kita harus bertanggungjawabkan bahwa guru kita memiliki silsilah. Kalau kita pelajari, kenapa di pondok-pondok pesantren, ya, saya mungkin cerita sedikit tentang dunia pesantren, ya. Di pondok-pondok pesantren itu diajarkan kitab mahalli. Mahalli itu adalah merupakan kitab yang sudah dijelaskan lebih lanjut daripada kitab matannya, yaitu matan minhaj yang dikarang oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu adalah merupakan kitab yang beliau ikhtisar daripada kitab Muharrar yang dikarang oleh ikhtisar daripada kitab Syarah Wajiz, Syarah Wasit dan Basit yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengikhtisarkan lagi daripada kitab yang telah disyarah oleh Imam Mawaridi, yaitu Hawi Kabir, yang merupakan syarah daripada kitab Mukhtasar Al-Muzani yang dikarang langsung oleh muridnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Terjemahan ataupun perpanjangan penjabaran daripada kitab Al-Um yang dikarang langsung oleh Imam Syafi'i, yang diistikhraj langsung oleh Imam Syafi'i daripada Al-Quran dan Hadis. Artinya kitab yang kita pelajari hari ini, walaupun dikatakan kitab klasik dan apapun namanya, adalah merupakan kitab yang sanggup kita pertanggungjawabkan silsilahnya sampai kepada Imam Syafi'i dengan Imam Maliki. Imam Maliki langsung berguru dengan para sahabat yang bahkan dalam riwayat disampaikan sampai kepada Amr bin As yang merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mazhab yang kita amalkan ini bisa dipertanggungjawabkan silsilahnya. Mazhab yang kita amalkan hari ini bisa dipertanggungjawabkan kesinambungannya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya hari ini, siapa pernah berjumpa Rasulullah? Tidak ada yang kita ini yang pernah berjumpa baginda Rasulullah. Maka sebenarnya sah benar Rasulullah ketika beliau mengatakan, ya, al-ulama warasatul anbiya. Ulama inilah sebenarnya sebagai pewaris para rasul. Maka oleh karena itulah, marilah kita yang hari ini hidup di penghujung zaman dengan kondisi alam kita sekarang ini, banyak bermunculan pemahaman-pemahaman akidah. Apakah itu akidah Wahabi, apakah itu akidah Syiah. Syiah juga ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Rafidhiyah, bermacam-macam muncul di akhir hari ini di tengah-tengah komunitas kehidupan kita. Semuanya adalah untuk melengsarkan pemahaman yang sudah dibawa oleh para ulama-ulama terdahulu, yaitu yang dipelopori oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi ini sangat penting untuk kita pahami agar kita tidak mudah terjebak dengan pemahaman-pemahaman akidah yang muncul akhir-akhir ini. Beranikah kita menyalahkan para ulama-ulama terdahulu yang tentunya sebagaimana Rasulullah dalam satu hadisnya menyatakan, khairul qurun qarni, sebaik-baik masa adalah masa hidupku. Summal ladzina yalunahum, kemudian masa setelah para sahabat, masa setelah beliau yaitu masanya para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian masa setelah sahabat yaitu masa para tabi'in dan seterusnya. Artinya kalau kita perbandingkan masa hidupnya para imam mazhab dibandingkan dengan hari ini masa kita hidup, tentunya jauh banyak fitnah dan persoalan masa kita hari ini. Jauh sekali masa kita. Kita sekarang tahun 1436 Hijriah, ya. Sementara hidupnya Imam Hanafi sekitar tahun 60-an Hijriah, Imam Syafi'i sekitar tahun 100-an Hijriah. Jadi jauh sekali masa kita hari ini. Dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari hidup sekitar tahun 300-an Hijriah. Jadi kita hari ini hidup di 1436 Hijriah. Dan lahirnya pemahaman Tauhid Salasah yang notabene dipelopori oleh Ibnu Taimiyah itu lahir pada tahun 1100 sekian Hijriah. Artinya kalau kita lihat pemahaman ini baru berumur 300-an tahun Hijriah, sementara pemahaman yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari sudah berumur lebih 1000 tahun Hijriah. Jadi coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, ya, betapa jauhnya ya kita hari ini dengan kehidupan para ulama. Jadi makanya mungkin kenapa topik ini saya angkat,
karena saya rasa ini sangat krusial sekali ketika hari ini kita terkadang-kadang dalam menjalani kehidupan tidak bisa memilahkan, ya. Kalau dilihat secara zahir hampir-hampir semuanya sama. Tetapi ketika dianalisa, ya, dan bahkan di kitab ini dijelaskan secara sangat mendalam sekali bagaimana bahwa pemahaman yang mentaksimkan atau membagikan tauhid kepada 3 pembahagian itu adalah mendakwa bahwa orang-orang saleh yang bertawassul, yang mengambil tabarruk dengan berdoa berdoa secara tawassul kepada para ulama dan para anbiya, itu dianggap kafir. Dan itu sudah terasa hari ini, ya, ketika kita hidup hari ini banyak sekali orang-orang yang berceramah mengkafirkan ziarah, mengkafirkan tawassul, mengkafirkan maulid, mengkafirkan, ya, macam-macam, semua sudah ditakfirkan. Walau dengan bahasa yang sangat lembut, yaitu menggunakan istilah bid'ah. Padahal bid'ah yang dimaksudkan di situ adalah sebenarnya kata lain daripada kufur ataupun khurafat. Ya, jadi ini adalah merupakan persoalan yang sangat serius ketika kita ditakfirkan oleh orang lain. Bukan senang dilabelkan dengan orang-orang kafir, ya. Tapi sebenarnya apa yang kita lakukan seperti kita sampaikan tadi memiliki silsilah. Kita bisa mempertanggungjawabkan silsilahnya, bahkan bisa sampai insyaallah kepada para sahabat dan seterusnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu barangkali antara lain, ya, yang perlu kita camkan. Nah, kalau kita kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, bahwa kita harus paham tentang seluruh sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Kemarin kita sudah membahas tentang sifat wujud. Sifat wujud adalah merupakan salah satu sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jangan salah diartikan, ya, jangan salah diartikan. Bukan ketika kita mengatakan bahwa sifat yang wajib bagi Allah itu 20 sifat, sehingga maknanya adalah kita membataskan hanya pada 20, tidak, ya. Tetapi 20 tersebut adalah merupakan 20 sifat yang setiap kita mukallaf wajib kita pahami, wajib kita hafal. Bahkan menurut mayoritas ulama disertakan dengan dalil-dalilnya, ya. Itu untuk 20 sifat. Adapun seluruh sifat kamalah, seluruh sifat yang mencerminkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak terhingga. Tidak sanggup kita hitung, tidak sanggup kita jabarkan semuanya, tapi yang wajib kita pahami hanya sebatas 20 sifat. Ini sama juga dengan jumlah rasul, ya. Berapa semua jumlah rasul? Ada yang bisa menyampaikan berapa jumlah rasul semua? Berapa? Tengku Jufri berapa? 25. Ada yang lain? Ya. Berapa Tengku? Jumlah rasul berapa? Jumlah rasul saya tanya. Jumlah rasul 313 orang. Bukan 25. 313 orang itu jumlah rasul. Tapi yang wajib kita kenal, yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim 25. 25 itu wajib kita tahu mulai daripada Adam sampai kepada baginda Rasulullah. Kalau kita belum hafal 25 rasul ini, maka kita masih tetap berdosa selalu, ya. Jadi 25 ini kalau diuji satu persatu hari ini, jangan ada yang silap. Kalau masih ada yang silap 25 rasul ini, berarti kita masih senantiasa berdosa. Sama wajibnya dengan sholat 5 waktu, sama wajibnya dengan puasa Ramadan. Itu yang 25. Tapi jumlah para rasul itu 313 orang. Jumlah para nabi yang tidak sampai martabatnya kepada rasul, nabi saja itu 124.000 orang, ya. Jadi jangan salah-salah, jangan 25 aja. Ya. Nah, jadi jumlah nabi, ya, jumlah nabi 124.000 orang, itu jumlah nabi, ya. Tapi jumlah rasul, ya, itu 313 orang. Yang wajib kita kenal, yang wajib kita tahu
Yang wajib kita hafal hanya diwajibkan sebatas yang sudah disebutkan dalam Al-Quranul Karim, yaitu 25. Itu hasil ijtihad ataupun sepakat jumhur mayoritas ulama mengatakan bahwa yang wajib kita hafal, yang wajib kita pahami, yang wajib kita tanamkan dalam hati kita, bahkan beserta dengan dalilnya, walau hanya sebatas dalil ijmali, dalil yang global, itu 20 sifat. Bukan artinya membatasi seakan-akan Allah hanya memiliki 20 sifat saja, bukan. Tetapi sifat-sifat kesempurnaan Allah itu tidak sanggup kita hitung, tidak sanggup kita bayangkan seberapa banyaknya, tetapi Allah memang memiliki seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Ya, tapi yang wajib kita hafal seperti tadi, Rasul hanya 25, maka sifat hanya 20 saja. Itu yang wajib kita tahu. Kalau 20 itu pun kita tidak tahu, ya, tidak bisa dihafal, nah ini juga menjadi persoalan, ya. Nah, jadi itu dia, ya. Dan pemahaman akidah ini, ya, ini memang sangat penting sekali. Orang barangkali hari ini, ya, mungkin sedikit saya, menurut pendapat saya, nanti bisa kita sharing, nggak ada masalah, ya. Harus dibedakan antara pengajian dengan ceramah, ya. Kalau ceramah itu notabene mengajak umat untuk beribadah, ya. Jadi semacam himbauan, mari kita beribadah, ya. Mari kita meningkatkan amal saleh, mari kita meninggalkan perbuatan maksiat. Itu kalau bentuknya ceramah, ya. Tetapi kalau pengajian, ya, kita butuh pendalaman, butuh. Nah, metode ibadah seperti apa? Ya, kita cerita, mari kita memperbanyakkan sholat. Ya, sholat seperti apa yang harus diperbanyak? Ya, ini harus dijelaskan dalam pengajian. Nah, kalau bicara pengajian, kalau MPU hari ini mengadakan pengajian, berarti kita memang harus betul-betul mengaji. Artinya tauhid itu harus betul-betul kita pahami. Ya, sehingga kalau sifat Allah yang 20 terbagi kepada nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah, keempat-empat itu harus betul-betul bisa nantinya akan kita pahami setelah kita menyelesaikan pengajian kita ini. Bukan sekedar memberikan penjelasan, menghimbau mari, ya, nah itu sebatas ceramah. Tetapi kalau kita ingin memperdalam, maka ini adalah diperdalam dalam sebuah majelis pengajian, ya. Nah, hari ini mungkin bentuk kita bukan ceramah, ya. Bentuk kita adalah pengajian, ya. Nah, makanya ketika berbicara tentang sifat yang pertama, wujud, itu adalah merupakan sifat nafsiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wujud adalah merupakan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah artinya adalah la yatasawwaru zat biduniha. Sifat yang tidak mungkin kita pahami zat tanpa sifat ini, ya. Kita tidak akan mungkin bisa paham suatu zat tanpa ada sifat wujud. Termasuk zat manusia sekalipun. Jadi wujud itu terbagi dua. Ada wujud yang wajib, ada wujud yang jaiz. Wujud yang wajib itulah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau wajibul wujud, ya. Tapi wujud kita makhluk, kita wujud juga, tapi wujud yang jaiz. Wujud kita ini bisa ada, bisa nanti tiada. Hari ini ada, besok kita akan meninggal dunia. Jadi wujud kita ini jaiz, boleh-boleh saja, terus kekal, boleh nanti kita tiada. Nah, kalau ada orang yang bertanya, surga neraka hari ini sudah Allah ciptakan. Dibuktikan ketika baginda Rasulullah Isra dan Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan oleh Allah kepada surga dan neraka. Artinya surga dan neraka hari ini sudah ada. Dan surga dan neraka Allah persiapkan sebagai tempat pembalasan. Bagi kita yang melakukan amal saleh diberikan surga, yang melakukan amal kejahatan na'udzubillah diberikan tempatnya yaitu di neraka, ya. Nah, orang yang akan dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan Al-Qur'an menyatakan khalidina fiha abada. Kita akan kekal selama-lamanya di dalam surga. Demikian sebaliknya, yang masuk ke dalam neraka juga khalidina fiha abada, juga akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Nah, pertanyaannya, apakah surga dan neraka juga memiliki sifat kekal seperti kekalnya Allah? Jadi gimana jawabnya? Ya, ya, kan kekal, surga kekal sepanjangnya. Ya, kalau sempat surganya nanti fana, ya, berarti kita nggak kekal. Berarti dusta Al-Quran yang mengatakan bahwa khalidina fiha abada. Ya, mana jawabnya? Ya.
Jawabannya adalah kalau muncul persoalan seperti ini, kekalnya surga dan neraka itu beda dengan sifat baqa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wujud yang ada pada Allah wujud yang baqi, wujud yang kekal selama-lamanya. Tetapi kekalnya surga dan neraka ataupun wujudnya surga dan neraka dalam keadaan kekal itu bukan kekal secara zatinya, tetapi dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan baqa tetapi ibqa. Bukan baqa kekal secara sendirinya, tetapi ibqa karena Allah kekalkan ia. Ya, artinya seandainya Allah ingin hancurkan atau fanakan surga dan neraka, sungguh Allah mampu melakukannya sebagaimana Allah mampu menciptakannya sebelum dia ada sekalipun. Sebelum surga dan neraka ini ada, Allah mampu menciptakannya, maka tentu Allah akan mampu untuk menghancurkannya. Tetapi karena Allah telah berjanji bahwa surga dan neraka adalah merupakan tempat pembalasan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi dengan janjinya, makanya Allah mengekalkan kedudukan status surga dan neraka. Sama seperti memberikan pahala. Ya, memberikan pahala, kita beribadah, kita sholat, kita zikir, kita puasa. Ya, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, memberikan pahala itu bukan suatu perbuatan wajib bagi Allah. Allah tidak wajib memberikan pahala. Ya, demikian juga Allah ingin menyiksa orang yang berbuat maksiat. Ya, Allah tidak wajib menyiksa. Artinya boleh satu saja disiksa, yang lain dimaafkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hambanya yang mendapatkan kemaafan Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh, sah saja Allah. Itu bukan suatu kewajiban bagi Allah. Namun innallaha la yukhliful mi'ad. Allah sudah berjanji, orang yang berbuat baik akan diberikan pahala, orang yang berbuat kejahatan akan diberikan siksaan. Maka karena janji inilah, maka Allah kesannya, tapi hakikatnya bukan, terkesan mesti Allah memberikan pahala kepada orang yang berbuat taat walaupun untuk maksiat, karena besarnya maghfirah Allah, karena besarnya kemaafan Allah, sehingga satu saja atau sebahagian saja yang disiksa, yang lain dimaafkan. Ini masih tetap standar ataupun ukuran tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau misalnya orang yang berbuat maksiat dimaafkan, apakah Allah Ta'ala tidak adil? Ya kan? Adil. Karena kenapa? Itu sisi baiknya. Tapi kalau sempat orang yang berbuat ibadah disiksa oleh Allah, nah ini terkesan Allah tidak adil. Ya, makanya sesuai dengan janji Allah, yang berbuat kebajikan diberikan tempat di surga, yang berbuat kejahatan diberikan tempat di neraka. Bukan bermakna semuanya, tapi sebahagian saja yang disiksa, yang lainnya dimaafkan. Maka itu adalah sebagai tanda keadilan Allah. Maka kita masuk surga sebenarnya bukan karena ibadah kita masuk surga bukan karena ketaatan kita, tapi kita masuk surga karena ridha Allah. Namun untuk mencari ridha Allah, kita harus melakukan perbuatan yang bisa mengundang ridha Allah. Dan ridha Allah tidak mungkin terdapat pada maksiat. Tentunya ridha Allah terdapat pada ibadah. Ujung-ujungnya mesti ibadah juga, ya. Ujung-ujungnya mesti ibadah. Tapi yang ingin kita katakan bukan karena ibadahnya, tapi karena ridhanya. Kalau ukuran ibadah yang menjadi ukuran kita masuk surga, masih sangat mahal sekali surga Allah. Besar sekali nikmat yang Allah berikan dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan. Coba kita bayangkan sekarang, ya. Coba kita camkan ibadah kita hari ini, ya. Rasulullah, ya. Siapa Rasulullah? Ya. Rasulullah merupakan seorang rasul yang jelas sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Jaminan, ya, sudah garansi ya Rasulullah. Al-Ma'sum, tidak melakukan dosa kecil, tidak melakukan dosa besar, dan beliau jelas menjadi jaminan ahli surga. Ya, tapi Rasulullah yang merupakan jaminan penduduk surga, setiap hari Jumat pun beliau masih istighfar sekurang-kurangnya 70 kali. Rasulullah setiap hari Jumat itu beristighfar
sekurang-kurangnya 70 kali. Nah, kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, hari Jumat berapa kali istighfarnya? Ya, 3 kali. Alhamdulillah masih ada yang 3 kali. Barangkali ada yang tidak sekalipun. Ya, padahal siapa yang menjamin kita penduduk surga? Siapa yang jamin kita masuk surga? Belum ada. Belum ada kita belum ada jaminan menjadi penduduk surga. Kita betul-betul hidup serba tidak menentu. Kalau kita hari ini bisa memperbanyakkan amalan, mudah-mudahan, dan itu yang kita harapkan, kita menjadi ahlul jannah. Yang menyangkut dengan terjemahan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar sembah kecuali Allah. Itu pernah saya dengar ulama yang memberikan pengertian. Terjemahan yang seperti itu kita masih menyangkut dengan sifat musyrik di dalam hati kita. Jadi pertanyaannya, apa terjemahan yang sebetulnya la ilaha illallah itu? Bagaimana yang betul, yang tidak ada musyrik sama sekali? Terkait dengan makna la ilaha illallah, ya. Ketika ulama menjabarkan makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah, ya. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, berarti tidak ada la ma'budu bihaqqin, tidak ada Tuhan yang disembahkan dengan sebenarnya fil wujud. Fil wujud ini artinya pada hakikat, pada kenyataan, illallah, melainkan Allah. Nah, di sini sebenarnya, ya, mungkin ada sebahagian yang mengatakan, ketika mengatakan la ma'budu bihaqqin fil wujud, ya, yaitu seakan-akan ada unsur syirik di situ. Artinya kita duluan menafikan, ya, kemudian baru membenarkan illallah, ya, seperti itu, ya. Ini ada pemahaman seperti itu. Padahal, ya, pada hakikatnya, ya, kalau kita kaji bahasa seperti ini, tujuannya adalah bukan untuk kita memisahkan antara sebelum illallah dengan illallah. Jadi itu satu kalimat yang utuh, jangan dipisahkan. Jangan la ilaha terus stop di situ. Nah, ini memang salah. Ya. Kalau la ilaha terus berhenti, nah ini salah. Ya. Tapi dia itu satu kalimat la ilaha illallah. Ada satu kaidah al-isbat ba'da nafi, ya, tufidul al-isbat ba'da nafi tufidut tawakkul, ya. Diisbatkan setelah awalnya dinafikan itu lebih meresap, ya, lebih berkesan, lebih menyentuh dalam hati kita, ya. Makanya ada juga zikir, ya, ada sebagian ahlu zikir yang zikirnya Allah, 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 Allah. Itu bahkan termasuk dalam tarekat Naqsyabandi kalau saya nggak salah. Ya, zikirnya Allah, 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 Allah. Ya, tapi ada zikir yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya zikir la ilaha illallah ini tidak boleh kita berhentinya pada ilaha. Tidak boleh la ilaha, nah, terus ngomong-ngomong terus sama kawan, baru illallah. Nah, itu salah besar. Berarti kita sudah menafikan Allah yang ma'bud bihaq. Tapi ini adalah pengisbatan setelah menafikan sebelumnya, tujuannya agar lebih meresap dalam hati kita, ya, agar lebih terasa dalam hati kita. Berarti ingin kita tekankan dalam hati kita memang enggak ada yang sebenarnya, melainkan yang ada itu hanyalah Allah, ya. Sama seperti kita misalnya berbicara bahasa, ini semuanya enggak benar kecuali yang benar cuma satu aja, ya. Kan ada bahasa-bahasa seperti itu, ya. Semuanya enggak lulus kecuali cuma satu. Kenapa enggak dari awal kita bilang aja yang lulus hanya satu orang, ya? Tapi ketika dikatakan semuanya enggak ada yang lulus, itu kan gemetar semua kecuali satu. Jadi berarti kan ada semacam tawakkuf tadi, ya, auqa fi nafsi, ya. Ya, jadi auqa fi nafsi. Jadi al-isbat ba'da nafi auqa fi nafsi. Ya, diisbatkan setelah dinafikan terlebih dahulu, itu lebih menyentuh atau menyerap dalam jiwa kita, ya. Makanya kenapa la ilaha illallah kalau misalkan diberhenti pada ilaha saja, la ilaha saja yang maknanya la ma'budu bihaqqin fil wujud, itu tentunya betul seperti dipahamkan, terkesan ada menafikan Allah, tentunya syirik. Tetapi kita bukan berhenti di situ.
Ya, kita tidak berhenti di situ. Makanya ketika kita membacakan la ilaha illallah harus ada dalam hati kita istisna itu, pengecualian itu. La ilaha illallah artinya semasa kita membacakan la ilaha, hati kita sudah mengatakan Allah, 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 Allah. Jangan putus hati kita daripada mengingat Allah, tapi tujuan la ilaha tadi adalah untuk auqa fi nafsi, untuk lebih menyerap, menyentuh dalam jiwa kita. Ya. Nah, ini seperti itu tunggu kan? Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau dipahamkan setengah betul, ya, dipahamkan setengah betul. La ilaha berarti kita menafikan Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Ya, berarti orang yang menafikan Tuhan yang disembah tentu adalah syirik. Ya, tetapi ini tidak demikian. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu satu kalimat yang sempurna, kalimat thayyibah, tidak boleh berhenti setengah-setengah. Makanya ketika kita membacakan la ilaha illallah itu harus senantiasa dibawa dalam hati kita Allah, 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 Allah. Ya, makanya sebenarnya yang bagus itu ketika kita ratib, ketika kita berzikir la ilaha illallah, ya, itu dalam hati juga ikut la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Ya. Nah, ini seperti itu. Jadi akhirnya zikirnya enggak pada ngantuk, ya. Ini karena ngantuk kenapa? Karena hatinya lalai. Ya, hati kita lalai, zikir hanya di mulut saja, la ilaha illallah, mapu-apu itu bapak-bapak, ya, tapi hati kosong, ya, hati kosong. Sebenarnya hati juga harus ikut berzikir, ya. Nah, jadi kalau bicara tauhid, iqrar bil lisan, lidah mengucapkan, iz'an bil qalbi, hati meyakinkan, kemudian idhar bil jawarih. Makanya dalam zikir la ilaha illallah diajarkan oleh para ulama itu pertama diambil dari pusat la ilaha illallah, ya, gitu ya. Jadi dari pusat dibawa ke hati, ya, kemudian sebelah bahu kanan, kemudian baru dihembuskan ke lambung sebelah kiri. Kenapa? Karena syaitan masuk ke dalam tubuh manusia, pintunya adalah lambung sebelah kiri. Jadi dihembuskan ke lambung sebelah kiri, mudah-mudahan dengan izin Allah syaitan-syaitan akan hancur semuanya. Ya. Nah, jadi bukan kamu hayun-hayun dan juga Allah maafi jangan nampung. Nah, inilah kita enggak ada tariqah, enggak ada ikut silsilah. Enggak pernah kita ikut bagaimana metode sebenarnya. Padahal diangkat dari pusat. Kenapa pusat diangkat? Ini sentral, tunggu. Pusat sentral. Maka dalam kandungan dulu kita, ya, segala sesuatunya dengan tali pusat, ya. Nah, begitu keluar ke dunia baru ditutup tali pusatnya. Jadi la ilaha illallah, ya. Nah, jadi kemari ke lambung sebelah kiri. Itu tujuannya adalah karena ini pintu masuknya syaitan, ditutup dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah, mudah-mudahan tertutup pintu, dan kalau ada syaitan dia akan hancur. Itu secara ilmu thariqah diberikan pemahaman kepada masyarakat. Intinya kalau kita lihat masyarakat diajak untuk mengikuti pengajian, mudah-mudahan dengan pengajian apa yang kita lakukan ini akan lurus dan benar, jangan salah kita dalam melakukannya. Ya, jadi mungkin demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf atas segala kekurangan. Waktunya pun sudah lewat ini. Terima kasih atas Bapak Ibu sekalian yang sudah terus bersabar di tempat ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.